Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut masih berkaitan tentang pengantar ilmu usul fikih. Yang ketiga ya, kita akan bahas tentang ahkamus syar'iyyati. Kalian masih ingat pengertian al-fiqhu menurut istilah? Itu ada al-ilmu bi ahkamis syar'iyyati allati thariq wal ijtihad. Pada pengantar kedua sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan al-ilmu. Nah, untuk pengantar ketiga ini akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan bi ahkamis syar'iyyati. Bi ahkamis syar'iyyati itu artinya dengan hukum syara. Hukum syara yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang sudah mukallaf. Yang dimaksud dengan mukallaf ini artinya orang tersebut sudah terbebani dengan hukum yang sudah Allah tetapkan. Atau bahasa sederhananya sudah balik dan berakal sehat. Hukum syara itu ada dua. Yang pertama hukum taklifi, yaitu hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan, dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkannya. Misalnya hukum wajib, berarti wajib dilaksanakan. Hukum haram, berarti harus meninggalkan. Yang kedua, hukum wad'i, yaitu menghubungkan dua hal yang berkaitan dengan orang-orang mukallaf, seperti hubungan antara pembagian harta warisan dengan kematian seseorang, di mana kematian seseorang menjadi sebab berhaknya ahli waris terhadap kepemilikan harta warisan dari orang yang mati. Kalau tidak ada kematian, maka tidak ada pembagian warisan. Adapun hukum syara yang akan kita bahas ini adalah hukum taklifi terlebih dahulu. Insya Allah pada tingkatan selanjutnya, mungkin tingkatan mu'alimin, akan dibahas juga tentang hukum wad'inya. Nah, untuk sekarang kita akan bahas tentang hukum taklifi terlebih dahulu. Yang pertama, wajib. Wajib adalah wajibun ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib adalah apa saja yang akan mendapatkan pahala apabila dikerjakan dan akan disiksa apabila meninggalkannya. Contoh, hukum wajib sholat 5 waktu. Apabila mengerjakan sholat akan diberi pahala, apabila meninggalkan sholat akan disiksa. Kedua, mandub. Mandubun ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mandub adalah apa saja yang akan mendapatkan pahala apabila dikerjakan dan tidak akan mendapatkan siksa apabila ditinggalkan. Contohnya, saum Senin Kemis hukumnya mandub. Apabila dikerjakan akan diberi pahala, apabila ditinggalkan tidak akan disiksa. Nama lain dari mandub ini dikenal juga dengan sunnah. Yang ketiga, haram. Haram ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Haram adalah akan mendapatkan pahala apabila ditinggalkan, akan mendapatkan siksa apabila dikerjakan. Contoh, hukum haram untuk mendekati zina. Apabila ditinggalkan tanpa disadari, kita akan mendapatkan pahala. Apabila dikerjakan, maka kita akan disiksa. Kenapa? Karena hukum mendekati zina adalah haram. Keempat, makruh. Makruh ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh adalah akan mendapatkan pahala apabila ditinggalkan, akan tetapi tidak disiksa apabila dikerjakan. Contohnya seperti hukum makruh memakan yang berbau saat akan pergi ke masjid. Akan mendapatkan pahala apabila kita meninggalkannya, akan tetapi tidak disiksa juga apabila kita mengerjakannya. Yang kelima, mubah. Mubah ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mubah adalah tidak akan mendapatkan pahala apabila dikerjakan, tidak akan disiksa juga apabila ditinggalkan. Contoh, hukum mubah untuk tidur waktu siang hari. Orang yang tidur di siang hari tidak akan dapat pahala dan tidak akan disiksa pula apabila tidak tidur siang. Dengan kata lain, mubah ini adalah boleh.
Jadi setiap perbuatan yang tidak dilarang ataupun tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu hukumnya bisa jatuh menjadi mubah. Nama lain dari mubah bisa juga dengan istilah halal. Itu boleh dilaksanakan. Hukum taklifi selain membahas wajib, mandub, haram, makruh, dan mubahnya suatu perbuatan, akan tetapi membahas pula benar dan tidaknya perbuatan hukum yang dilakukannya, yaitu berbicara sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Pengertian sahih ma yaztami'u fihi ruknu wa syart. Sah atau sahih adalah apabila terpenuhinya rukun dan syarat. Batil ma la yaztami'u fihi ruknu wa syart. Tidak sah atau batal adalah apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat. Lalu, apa itu rukun dan apa itu syarat? Apa perbedaan antara rukun dan syarat? Ar-ruknu ma yatawaqqifu alaihi sihhata syai'i wa kana jaza'u minhu. Rukun adalah apa saja yang menetapkan sahnya sesuatu dan dia termasuk bagian darinya. Contoh rukun, takbiratul ihram merupakan rukun dari sholat, dan takbiratul ihram termasuk bagian dari sholat. Jadi apabila sholat tanpa takbiratul ihram itu tidak sah, karena takbiratul ihram termasuk rukun sholat. Sedangkan syarat, asyartu ma yatawaqqifu alaihi sihhata syai'i wa laisa minhu. Syarat adalah apa saja yang menetapkan sahnya sesuatu dan dia bukan bagian darinya. Contoh syarat. Wudu merupakan syarat dari sholat. Wudu bukan bagian dari sholat. Sholat tidak akan sah apabila tidak berwudu, karena wudu bagian dari syarat sholat. Pembahasan lain dari hukum taklifi ini adalah azimah dan rukhsah. Kenapa? Karena ini menjadi suatu konsekuensi apabila adanya perpindahan hukum taklifi dari satu hukum ke hukum yang lain karena kondisi tertentu. Azimah adalah hukum asal. Al-azimatu hiyal hukmul ladzi. Contoh, hukum pelaksanaan sholat wajib berdiri. Jadi hukumnya wajib. Berdasarkan dalil, sholiko iman sholatlah kalian sambil berdiri. Sedangkan ar-rukhsah adalah ar-rukhsatu hiya al-hukmul ladzi yataghayyaru min su'ubatin ila suhulatin ma'a qiyami sababil hukmil asli. Rukhsah adalah hukum yang berubah dari yang sulit atau berat menjadi mudah atau ringan, sedangkan sebab hukumnya tetap. Contohnya, sholat hukumnya wajib berdiri. Karena sakit yang menyebabkan tidak bisa berdiri, maka sholat bisa dilaksanakan sambil duduk. Ada perubahan hukum, maka itu disebut dengan rukhsah, keringanan. Demikian pengantar pelajaran usul fikih. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas kaidah-kaidah dalam usul fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.